warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد. Jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini alhamdulillah kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan kita melangkahkan kaki kita dari rumah menuju masjid yang mulia ini. Semoga dengan langkah-langkah kita Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, mengangkat derajat-derajat kita, dan diberikan keberkahan serta kasih sayang rahmatnya di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikutinya hingga hari kiamat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang keutamaan-keutamaan dari ikhlas dalam beramal. Dan pada kesempatan ini alhamdulillah kita akan masuk pembahasan yang baru, yaitu tentang fi ilaj riya'i wal istibra' minhu, yaitu mengobati penyakit riya dan berlepas diri darinya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu dan mengajarkan kepada kita ilmu yang belum kita ketahui. Allahumma zidna ilma wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan oleh muallif hafizahullah ta'ala fi ilaj riya'i wal istibra' minhu, yaitu mengobati penyakit riya dan berlepas diri darinya. Ini adalah pembahasan tentang yang sangat penting sekali, dan ikhlas sudah kita bahas, dan lawan kata dari ikhlas itu adalah riya. Ikhlas, bagaimana kita mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah semata yang kita serahkan ibadah kita. Namun riya ini adalah sebuah penyakit yang manusia jarang menyadarinya. Penyakit ini terkadang menyerang kepada hati kita, ingin dilihat oleh manusia, ingin dipuji oleh manusia. Apabila kita melakukan suatu amalan, suatu ibadah kita ingin dilihat oleh orang lain, atau ingin mendapatkan pujian manusia, entah itu salat maupun sedekah dan yang lainnya. Maka orang tersebut apabila dia melakukan ibadah dengan ada niat riya kepada manusia, maka orang tersebut kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, pada kesempatan ini kita akan bahas bagaimana cara kita mengobati penyakit riya tersebut, agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijauhkan dari penyakit tersebut. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, mu'allif mengatakan bahwasanya mengobati penyakit riya ini, yang pertama adalah ma'rifatu
'azamatillahi ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi wa ilmam bitauhid mastata'ta ila dzalika sabila. Yang harus kita ketahui pertama kali dalam mengobati penyakit riya ini adalah mengetahui keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun posisi manusia itu di muka bumi, bahkan derajatnya yang paling besar posisinya di muka bumi ini sebagai pemimpin, sebagai penguasa, lebih besar Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menandingi kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang harus kita ketahui pertama kali. Apabila kita sudah mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama kali di kumandangkan azan yang kita dengar adalah Allahu Akbar, yang artinya Allah itu maha besar. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang kita tempati ini hanyalah sedikit, hanya kalau kita ibaratkan kecil sekali. Dan Allah lebih besar daripada itu semua. Bahkan dibandingkan dengan langit-langit yang Allah ciptakan, lebih besar Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus kita ketahui, ya, bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Agar jangan sampai kita memperlihatkan ibadah kita yang sedikit ini kepada manusia yang kecil sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita mengharapkan pujian manusia? Untuk apa kita mengharapkan sanjungan manusia, sedangkan kita sama-sama derajat manusia? Yang membedakan hanyalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan kita semua hanya ketakwaan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang membedakan kita. Adapun dari sisi keduniaan, kaya miskin itu semua sama. Ketika kita meninggal dunia, kubur yang kita tempati hanyalah kecil, sama, besar, ukurannya sama. Tidak ada orang kaya lebih besar daripada orang miskin, tidak ada. Semuanya sama. Maka untuk apa kita mengharapkan pujian manusia? Untuk apa kita mengharapkan sanjungan manusia, penglihatan manusia? Untuk apa? Agar kita dikatakan orang yang alim, agar kita dikatakan orang yang dermawan, padahal di atas sana, ya, Allah Rabbul Izzati amma yasifun, Allah yang memiliki keagungan yang begitu besar, memiliki dunia dan langit ini semuanya, yang maha melihat, yang maha menyaksikan apa yang kita lakukan, yang maha mengetahui bagaimana niat kita dalam hati kita. Semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Maka ini harus kita ketahui yang pertama kali, keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang harus kita ketahui adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Al-Ghaffar. Seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini harus kita ketahui. Dengan itu kita bisa melaksanakan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin dipuji oleh manusia, kita tidak ingin disanjung oleh orang lain, melainkan kita hanya berharap semoga dengan ibadah kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ilmu bit tauhid, dan senantiasa kita berjuang, mempelajari, berusaha menuntut ilmu dan mempelajari tauhid. Dengan tauhid ini kita bisa mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan tauhid kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala.
Karena dengan kalimat la ilaha illallah yang artinya la ma'budu bihaqqin illallah, ya, tidak ada yang berhak diibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengetahui makna dari la ilaha illallah ini saja, berarti kita harus menyerahkan semua ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Maka kita harus berusaha mempelajari rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mastata'ta ila dzalika sabila. Berusaha semampu kita. Kalau kita punya peluang waktu untuk belajar, jangan kita hanya menikmati dunia ini saja. Apa kita pernah belajar menuntut ilmu? Kalau dengan kita belajar mempelajari agama, dengan di situ kita bisa memahami bagaimana kadar dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah kita sedikit atau kurang sesuai atau contoh, tidak sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu kita senantiasa belajar supaya kita bisa lebih memahami bagaimana yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'lam rahimakallah akhil muslim, ketahuilah wahai saudara sesama muslim, anna min asbabir riya' wa ta'dhimin nas wa nuqsani ta'dhimillahi ta'ala bin nafs. Ketahuilah bahwa wahai saudara sesama muslim, bahwa di antara dari sebab-sebab riya itu adalah mengagungkan manusia dan kurangnya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam jiwa kita. Jadi sebab yang pertama orang itu bisa riya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah karena kurangnya keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kurangnya membesarkan Allah, kurangnya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebab yang pertama yang harus kita ketahui. Apabila kita kurang membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan datang sifat atau dalam hati kita akan muncul riya. Ingin dipuji oleh manusia, ingin disanjung dan dihormati oleh manusia. Maka kita singkirkan itu. Maka kita harus memperkuat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. فمن أحسن أنواع العلاج هذا الداء القاتل هو معرفتك لأنواع التوحيد. Dan obat ya dari penyakit yang membunuh kita ini, membunuh jiwa kita, adalah senantiasa kita harus mempelajari tauhid. Wa hadza bahsuhu wasi', ya. Dan pembahasan tentang ini sangatlah luas. Nuradu tarfan yasiran minhu dzikran wa ibratan. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas ya sebuah renungan dan pelajaran bagi kita semua, agar jangan sampai kita terjatuh pada penyakit yang membunuh ini, yaitu penyakit riya. Kecil, tidak terlihat, tidak nampak, namun dia akan selalu muncul dalam perasaan dan hati kita ketika kita senantiasa melaksanakan ibadah. Apabila kita ingin melaksanakan ibadah, akan ada perasaan-perasaan yang muncul, ingin disanjung, ingin dimuliakan, ingin dipuji oleh manusia. Maka kita harus hindari semuanya itu, ya, singkirkan semuanya itu. Kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Inna Allah Ta'ala wahdahu huwa alladhi yaktubu an-naf'a wad-darara mata syaa'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberikan manfaat dan mudarat, ya, kapan saja Allah inginkan. Yang dapat memberikan manfaat dan mudarat hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita ketahui pertama. Tidak ada yang dapat memberikan manfaat dan tidak ada yang bisa mendatangkan mudarat, hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa memberikan kita nikmat begitu banyak.
Ya, dari makanan yang kita makan, dari pakaian yang kita pakai, dari fasilitas yang kita pakai di rumah kita, semuanya itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu adalah manfaat. Adapun penyakit yang datang kepada kita, ya, entah itu berupa sakit yang berat maupun yang ringan, itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, teguran agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua yang mendatangkan Allah Subhanahu wa taala kapan saja Dia inginkan. Ketika orang lagi enak-enak makan, tiba-tiba dia datang penyakitnya, baru saja dia mendapatkan nikmat, manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari mana manfaat tersebut ternyata Allah berikan dia penyakit karena sebab kerakusannya, karena sebab kurangnya sedekah, karena sebab kurangnya memberi, berbagi kepada orang lain. Maka kita harus mengakui hal tersebut, ya, karena yang datang memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. فَلْتَطَّرِحْ مِنْ نَفْسِكَ الْإِعْتِقَادَ الْفَاسِدِ بِأَنَّ النَّاسَ يَنْفَعُونَكَ وَيَضُرُّونَكَ مَتَى شَاءُوا وَمَتَى أَرَادُوا. Maka buanglah pada diri kita dalam keyakinan kita, ya, keyakinan kita yang rusak bahwasanya manusia itu bisa datangkan manfaat, bisa mendatangkan mudarat kapan saja mereka inginkan dan kapan saja mereka kehendaki. Kita harus buang. Maksudnya bagaimana? Mungkin kalau kita kerja yang ngasih kita gaji bos kita, atau ketika kita mengharapkan sedekah dari orang-orang kaya atau bantuan dari orang-orang, buang ini perasaan seperti ini, keyakinan seperti ini dibuang. Karena kita tidak butuh kepada manusia, kita hanya butuh kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita tidak punya apa-apa di rumah kita, jangan pernah meminta kepada manusia. Minta hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya garam buat makan, minta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saking kita tidak ada, ya. Kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar berusaha. Entah kita menjual yang paling ringan nih, kalau kita lihat di pinggir jalan banyak orang yang menjual tisu, banyak orang yang menjual kacangan, banyak yang menjual macam-macam. Itu lebih baik daripada kita minta kepada manusia. Itu lebih halal dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kita meminta kepada manusia. Maka kita buang keyakinan bahwasanya manusia itu bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan mudarat. Buang perasaan seperti itu. Karena yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa inna ma yadkhulu asy-syaitanu 'alaika liyaj'alaka tuzayyinu al-'ibada amama an-nas li dhannika qudratihim 'ala an-naf'i wad-darar. Ya. Bahwasanya wa inna ma yadkhul, ya, karena sesungguhnya yang masuk pada diri kalian itu adalah syaitan. Yang masuk pada jiwa kita ini adalah syaitan. Apa yang dilakukan oleh syaitan dalam diri kita? Tuzayyinu al-ibadata amama an-nas. Dia menghiasi ibadah kita, berusaha menghiasi ibadah yang kita lakukan ini, ya, di depan manusia. Dia akan berjuang syaitan itu untuk menghiasi ibadah kita, menghiasi segala yang kita lakukan dalam bentuk ibadah. Yang kita harus garis bawahi yang bentuknya ibadah. Apapun yang kita lakukan bentuknya ibadah, maka syaitan akan menggoda kita. Syaitan akan masuk dalam jiwa kita, kemudian dia akan menghiasi semuanya, ya. Apa yang kita lakukan? Lidhannika qudratihim 'ala an-naf'i wad-darar, yaitu agar mereka bisa memberikan manfaat dan kemudaratan, ya. Jadi kita beribadah, seseorang yang dikuasai oleh syaitan, dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia mendapatkan pujian di depan manusia. Bahwasanya dia meyakini dengan pujian itu bisa mendatangkan manfaat dan bisa mendatangkan mudarat.
maka kita harus hati-hati. Harus kita hilangkan perasaan-perasaan yang seperti itu, kita buang. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Fanzur madza yaqulu Rasulullah SAW wa qad 'allama hadzal hadits li Ibnu Abbas gulam." Lihatlah apa yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada gulam, kepada anak kecil. Ya, siapa itu? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, yang disampaikan kepada Ibnu Abbas. Nabi SAW bersabda, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak muda atau wahai anak kecil, ketika itu masih umurnya Ibnu Abbas masih kecil. Wahai anak muda, kata Rasulullah SAW, "Inni u'allimuka kalimat." Saya akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menjaga. Apa maksudnya di sini, jamaah sekalian? Kita harus menjaga ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya ikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serahkan semuanya, apapun bentuknya, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sebagai manusia tidak mampu melakukan apa-apa melainkan karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa hidup di atas muka bumi ini karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah itu karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan kita hidup di atas muka bumi ini. Maka kita harus senantiasa manfaatkan masa hidup kita ini dengan selalu melaksanakan amal-amal saleh, ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih berikan kita kesempatan untuk memperbaiki amal ibadah kita, untuk menabung untuk akhirat kita. Jangan kita hanya berpoya-poya dalam kehidupan ini, menikmati atas fasilitas yang Allah berikan kepada kita semua, sedangkan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga kita. Kalau kita ingat hanya kepada Allah, Allah akan mengingat kita. Kemudian ihfazillah tajidhu tujahaka. Dan ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala, atau jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti engkau akan mendapatinya di hadapan. Selalu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala ada di hadapan kita. Bukan berarti kita bisa melihat Allah di atas muka bumi ini, tidak. Tetapi apa yang kita mohon, apa yang kita minta, segala dari permohonan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala akan kabulkan permintaan kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, Allah sudah dekat dengan kita, apapun yang kita minta, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan. Wa idza sa'alta fas'alillah, dan apabila kalian meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza ista'anta fasta'in billah, apabila kalian meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang saya katakan tadi. Kalau kita tidak punya apa-apa di atas muka bumi ini, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan garam yang murah pun dengan harga yang begitu kecil, tidak mampu kita beli, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dengan keyakinan tauhid kita, keyakinan rububiyah kita, bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki kepada kita, bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kesehatan kepada kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskannya, akan mengampuninya. Tetapi dengan keyakinan kita yang kuat, hanya Allah yang mampu melakukan, bukan manusia. Apa yang bisa dilakukan oleh manusia?
Hanya sekedar kita sebagai manusia, fasilitas kita yang Allah berikan di sini di atas muka bumi ini, hanya itu yang bisa kita manfaatkan, dan hanya itu yang kita bisa lakukan. Lebih dari itu hanya kekuatan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mampu dan yang Maha Kuat. Maka kita harus jaga keyakinan ini dengan keyakinan yang kuat. Terus kita mempelajari tauhid agar keyakinan kita semakin bertambah, keagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah dan semakin besar. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allah lak. Ketahuilah wahai sekalian, bahwasanya jika umat manusia ini bersatu untuk bisa memberikan manfaat atau bisa memberikan kebaikan kepada kalian dengan sesuatu, ya, alai yanfa'uka bi syai'in, bisa memberikan manfaat kebaikan kepada kita dengan sesuatu, lam yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allah lak, maka niscaya tidaklah mereka dapat melakukan hal tersebut kecuali apa yang Allah sudah takdirkan, Allah yang sudah tentukan kepada kalian. Bersatu manusia di atas muka bumi ini untuk memberikan manfaat kepada manusia yang lain, ya. Atau kita di dalam sedekah ini bersatu berjuang untuk memberikan satu manfaat kepada umat manusia. Tetapi ketahuilah, lam yanfa'uka bi syai', hal itu tidak bisa memberikan kebaikan atau manfaat sedikit pun kecuali apa yang Allah takdirkan dan Allah tetapkan kepadanya. Ini maksudnya apa yang kita nikmati hari ini, apa yang kita dapatkan di atas muka bumi ini saat ini, ya, manfaat yang kita dapatkan. Begitu banyak orang yang sudah bekerja keras dari pagi sampai malam, malam pun mereka melanjutkan dari sampai pagi, lembur. Tapi kalau Allah sudah takdirkan segitu yang didapatkan, sudah segitu. Tidak ada yang lebih lagi yang kita mereka dapatkan. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, Nabi SAW sebutkan, walaupun manusia ini berkumpul, ya, untuk bisa memberikan manfaat dan kebaikan kepada orang lain, itu tidak akan bisa mereka berikan kecuali apa yang Allah tetapkan kepadanya. Masya Allah. Kita berjuang bersusah payah, tapi ternyata yang kita dapatnya cuma segitu. Sering kan kalau misalnya ada seseorang bekerja nih, bekerja Insya Allah nih gajinya besar di sini, tahu-tahunya pas terima gaji ternyata kecewa dengan gaji yang dia terima. Kenapa kok? Katanya sekian, tapi kok yang dikasih sekian. Itu sering ada yang suka curhat sama saya, Ustaz, saya kerja di sini sih, ternyata gajinya kecil ya, terus sekarang ada kerjaan lagi. Ya sudah, antum sabar, antum terima, ikhlas kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya mau cari kerjaan lagi yang lain lebih besar lagi, Ustaz. Silahkan kalau antum bisa. Dia lakukan, ternyata setiap ini dapat kerjaan, akhirnya dapat saya kerjaan, Ustaz. Mudahan sini gajinya lebih besar. Ya sudah. Pada saat dia gaji curhat lagi, Ustaz, ternyata lebih kecil gajinya daripada yang pertama. Nyesal lagi ternyata. Ngadu kepada manusia, ngadunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah berikan kepada kita ini terbaik untuk kita. Apakah kita sebagai manusia mau mensyukurinya atau tidak? Maka kembali kepada apa yang kita dapatkan pada saat kita hidup di dunia ini, tinggal kita bersyukur kepada Allah SWT. Manusia tidak bisa diandalkan. Walaupun pada saat ini misalnya Masya Allah ucapannya baik sekali di hadapan kita, ya, kamu akan saya gaji sekian, yang penting kamu rajin, kerjanya bagus, ya, on time, datang pada tepat waktu, ya, kamu melakukan apa saja yang tanpa harus disuruh kamu lakukan, inisiatif dalam kerja. Masya Allah. Di dalam pekerjaan dia harus berusaha berjuang bagaimana mendapatkan perhatian dari bosnya, mendapatkan perhatian dari dari orang majikannya. Dia harus mendapatkan perhatian dari manusia. Tatkala dia mendapatkan apa yang diberikan oleh manusia tersebut ternyata sedikit atau kurang dari yang dia harapkan, dia akan kecewa. Wah, ternyata saya kerja di sini cuma manis ucapannya saja. Kata dia orang pelit.
dia akan kecewa, dia akan mengungkapkan hal-hal yang buruk. Ternyata orangnya pelit, orangnya begini dan begini, disebutkan semua. Besok saya mau pergi, mau kabur dari tempat ini, saya nggak mau kerja lagi di sini, saya mau pergi, mau pulang aja. Tak ada yang keluar kekecewaan dari mulutnya seseorang tersebut. Ini kalau kita berharap kepada manusia, tidak akan pernah berhenti puas, ya. Tidak ada yang orang misalnya diberikan alhamdulillah, saya dapat rezeki hari ini. Dia tidak, dia lihat amplopnya ternyata sedikit, waduh, sedikit, kecewa dia dalam. Kalau orang manusia seperti ini kurang keagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya yang memberikan rezeki, yang memberikan kesehatan, semua fasilitas dunia siapa? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita. Karena kalau kita berharap kepada manusia, ya siapapun dia, akan tinggi jabatannya, akan sama. Maka dari sini disebutkan lam yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allah, kecuali apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Allah yang sudah tetapkan, karena rezeki kita itu sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak berapa? 40 hari dalam kandungan ibu kita. Ditiupkan ruh, kemudian ditentukan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa'idun am sa'id. Kita termasuk orang yang bahagia ataukah orang yang sengsara dalam kehidupan kita di dunia. Maka kita terus berjuang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ampunan, mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Jika manusia ini berkumpul untuk mendatangkan mudarat, memberikan penyakit, menghancurkan jiwa ini, manusia berkumpul untuk merusak atau membunuh kita, ya, lam yadurruka illa bi syai'in. Allah tidak akan pernah memudaratkan orang tersebut kecuali dengan hal yang kecil, ya, bisyai'in qad katabahu Allah. Apa yang sudah alaika, apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah berkumpul memberikan manfaat, sekarang berkumpul untuk memberikan mudarat. Manusia memberikan mudarat kepada orang lain, pada suatu umat misalnya, maka mereka tidak akan mampu memberikan mudarat kecuali apa yang Allah tentukan kepadanya, apa yang Allah sudah tetapkan kepadanya. Ya. Ini harus kita yakini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun kita berjuang ingin menghancurkan orang, kalau Allah tidak akan hancur orang tersebut, tidak akan rusak orang tersebut. Ya, bagaimanapun orang tersebut ingin mencelakakan, nanti saya akan tabrak orang ini. Kalau keluar rumah, nah itu kan sering terjadi, ya. Skenario orang-orang yang ingin merusak manusia yang lainnya. Nanti kalau keluar rumah kita tabrak dari rumah. Atau kalau dia keluar rumah, dimanapun kita bunuh dia. Ternyata dia ingin berniat membunuh, ada aja halangan yang untuk membunuh orang tersebut, atau ingin mencelakakan orang tersebut, ya, tidak akan bisa memudaratkan seseorang tersebut kecuali apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah menetapkan kepadanya. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat, ya, pena dan catatan-catatan amal telah mengering tintanya. Ini maksudnya adalah takdir sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan takdir kita. Jadi diciptakan takdir itu kapan? Khamsina alfasana, 50.000 tahun sebelum diciptakan muka bumi ini. Masya Allah. Kita hidup berapa tahun ini Bapak? Ya, baru ada yang 50, 60, 70, ada yang 15, ada yang baru sedikit hitungan kita hidup di atas muka bumi. Sedangkan takdirnya, takdir kita di sini Allah sudah menciptakan berapa? Sebelum diciptakan muka bumi ini sebanyak 50.000
50.000 tahun. Nggak ada manusia yang hidup sampai umur seperti itu. Nggak ada manusia yang umur sampai yang lebih dari 200, jarang kita temukan. Nah, ini dia. Ya, maka takdir ini, catatan-catatan amal kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan kita mati pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala kapan kita akan mati. Akan lahir di tanggal sekian dan akan meninggal di tanggal sekian. Itu semua Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Sedangkan kita dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Agar kita senantiasa beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar keyakinan kita hanya kepada Allah, kebesaran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita agungkan hanya Allah, yang harus kita besarkan hanya Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak diibadahi hanya kepada Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kebesaran dan keagungan ini kita kembalikan kepada Allah, maka insya Allah riya yang senantiasa ada dalam hati kita ini akan hilang. Lama-kelamaan akan hilang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, i'lam anna Allah Ta'ala sami'un basirun. Ketahuilah ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, ini harus kita yakini. Allah melihat kita, Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Bahkan Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Yang terlintas dalam diri kita ini Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Tidak ada yang tersembunyi ya dari Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan. Tidak ada yang tersembunyi. Semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Yaraka wa yasma'uka wa ya'lamu ma tukhfi wa ma tu'lin. Allah melihatmu, Allah mendengarmu, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian jelaskan. Yang kita sembunyikan dalam perbuatan kita Allah ketahui. Bahkan yang kita melihatkan dalam perbuatan kita Allah ketahui semuanya. Tidak ada yang tidak ada lihat, tidak ada yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melihat dan mendengar semuanya. Semuanya, tidak ada yang tersimpan, tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semut hitam di atas batu hitam dalam kegelapan malam Allah pun mengetahui. Allah mengetahui. Sedangkan kita manusia tidak mampu mengetahui. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu apapun tidak ada yang serupa dengan Allah. Wa huwas samiul basir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya yang lain dalam surah Al-Alaq ayat 14, "Alam ya'lam bi anna Allah yara." Ya. Tidakkah kalian mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat segala perbuatan? Jadi kalau Allah sudah melihat segala perbuatan kita, untuk apa kita memperlihatkan perbuatan kita kepada manusia? Yang Maha melihat, yang Maha mendengar hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sholat zuhur misalnya, ucapan yang kita baca atau doa yang kita baca dalam sholat tersebut dengan suara yang tidak mengeluarkan suara, dengan suara yang lirih. Apakah manusia yang di sebelahnya bisa mendengarnya? Tidak bisa. Tapi apakah Allah bisa mendengar dan melihatnya? Pasti Allah melihat dan mendengar. Jarak kita dekat sekali dengannya. Namun kita tidak bisa mendengar apa yang dia baca, apa yang dia doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mendengar. Karena apa? Pendengaran kita terbatas, penglihatan kita terbatas. Kita hanya melihat sekilas apa yang ada di hadapan kita saja. Namun di belakang tembok kita tidak bisa melihat.
Kalau sudah dihalangi dengan sesuatu, kita tidak bisa melihat. Ya, di dalam kantong orang tidak bisa kita lihat, dalam lemari tidak bisa kita lihat kecuali kalau sudah dibuka. Dalam apa saja yang dihalangi oleh pandangan mata kita tidak bisa kita lihat. Begitu juga dengan ucapan manusia, tidak bisa kita dengar kecuali sebatas apa yang kita dengar terdekat dengan kita. Suara motor yang lewat kita bisa dengar. Ya, suara apa saja yang sekitar, suara burung yang berkicau kita bisa dengar. Tetapi sebatas pendengaran kita yang dekat dari jarak tersebut. Tapi kalau kita sudah lebih jauh dari sana, tidak bisa kita dengar. Atau bahkan suara hati manusia yang ada dekat kita, teman-teman kita yang membicarakan melalui hati, apakah kita bisa dengar? Tidak bisa. Tetapi apakah Allah bisa mendengar? Pasti Allah bisa mendengar dan mengetahui. Inilah perbedaan keagungan yang Allah miliki dengan perbedaan pengetahuan manusia yang mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat segala perbuatan. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan dalam surah Al-Mulk ayat 14, ala ya'lamu man khalaq, ya, wa huwa al-latiful khabir. Apakah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu tidak mengetahui, ya, yang lahir maupun yang zahir atau yang dirahasiakan? Wa huwa al-latiful khabir, dan Allah Maha Latif, ya, Maha halus lagi Maha mengetahui, Maha lembut kepada hamba-hambanya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala Maha lembut kepada hamba-hambanya? Ketika manusia melakukan dosa, Allah tidak langsung menyiksanya, Allah tidak langsung mengazabnya. Mungkin kalau manusia itu berbuat dosa langsung diazab, tiba-tiba kebakaran, dirinya terbakar tanpa ada api, tanpa ada listrik yang menyengatnya, mungkin manusia itu akan banyak sadar. Nah, tuh tetangga kita tuh lagi kebakaran, oh dia diazab sama Allah. Ya, mungkin kalau begitu tiba-tiba lakukan dosa langsung gosong manusia itu misalnya, atau langsung ada tanda dia melakukan dosa gitu. Misalnya seorang melakukan dosa, langsung tiba-tiba badannya atau tubuhnya gosong, hitam semuanya. Pasti dia akan malu untuk keluar menghadap manusia, malu untuk keluar dilihat oleh manusia. Wah, ini kalau tandanya seperti ini orang berbuat dosa, berbuat kesalahan, pasti akan malu. Tetapi tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan manusia seperti itu. Allah tidak menjadikan hambanya seperti itu. Bahkan orang kafir pun, kalau mereka melakukan dosa, bahkan mereka kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak menyiksa mereka. Allah biarkan mereka hidup nikmat di atas muka bumi ini. Mereka bergelimangan harta, ya, menikmati kenikmatan dunia ini semaunya dan sepuas mereka. Tidak ada yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan hidup di atas muka bumi ini sepuasnya. Tapi nanti di akhirat jangan menyesal. Kalau sudah dicemplungkan dalam api neraka jahanam, jangan pernah merasa menyesal. Ini balasan bagi mereka. Tapi di dunia Allah tidak langsung, ya, menyiksa dan mengazab hambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Latif, Maha lembut kepada hamba-hambanya, ya, Latifun Khabir, dan Allah Maha mengetahui segala perbuatan hambanya. Kemudian dalam ayat yang lain dari surah Al-Ankabut, Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 10, Allah berfirman, awalaysa Allahu bi'a'lamu bima fi suduril alamin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa yang ada dalam dada manusia? Apa yang dirahasiakan oleh manusia Allah ketahui. Tidak ada yang tersimpan, tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah ketahui. Dalam dada manusia berarti dalam hati manusia.
Apa yang diucapkan seseorang dalam hatinya, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah sebutkan dalam surah Yunus ayat 61, "Wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqala dzarratin fil ardi wala fis sama' wala asghara min dzalika wala akbar illa fi kitabin mubin." Tidaklah luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala walaupun sebesar zarrah, sebesar biji yang kecil, ya, di bumi ataupun di langit, ya, tidak ada yang lebih kecil dan tidak ada yang lebih besar dari itu, melainkan semuanya Allah Subhanahu wa taala telah catat dalam kitabnya di Lauhul Mahfuz. Semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah ketahui. Ya. Semuanya Allah Subhanahu wa taala ketahui. Ini kebesaran Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita imani dan harus kita yakini. Fama li araka turaqibun nas wa la turaqibullah wa huwa subhanahu muttalibun alaih. Ya, kata mu'alifnya, lalu kenapa kita merasa diawasi? Ingin merasa diawasi oleh manusia, ya, dan tidak mau diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal yang maha mengawasi siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita ingin diawasi oleh manusia? Untuk apa kita ingin dilihat oleh manusia? Padahal yang maha melihat Allah Subhanahu wa taala. Ala yakfika ittila'uhu 'alaika? Tidakkah cukup kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak cukup diri kita ini hanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita beribadah. Yang melihat kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu dilihat oleh manusia. Enggak perlu dipuji oleh manusia. Enggak perlu disanjung oleh manusia. Karena yang akan memberikan pahala siapa? Allah. Yang akan berikan ganjaran kepada ibadah yang kita lakukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa memberikan apa. Manusia hanya bisa membantu, ya, keluar dari sedikit dari kesulitan. Misalnya orang ini lapar, dia butuh makan, kita kasih nasi satu bungkus, cuma itu kemampuan manusia, atau lebih dari itu, atau bahkan lebih dari itu. Tetapi Allah, ya, yang maha besar, yang maha agung, bisa memberikan hamba-hamba seluruh manusia yang ada di atas muka bumi, bahkan seluruh makhluknya yang ada di atas muka bumi, bukan satu orang. Kalau manusia hanya bisa berikan satu orang, itu pun sudah habis. Ya habis, kita kasih secukupnya saja. Tetapi Allah, semua makhluknya yang ada di atas muka bumi Allah kasih semua. Bahkan burung-burung yang berkicau, bahkan ikan-ikan yang ada dalam dasar lautan, semua Allah berikan nikmat dan rezeki kepadanya. Tidak ada yang terlewatkan. Inilah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih cukup waktu kita ya Pak? Tinggal satu poin yang kita selesaikan. Karena dalam satu ma'rifatu azamatillah ini ada 3 poin yang dibahas, ya. Kita mengetahui kebesaran Allah ada 3 poin. Yang tadi pertama adalah kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manfaat, yang berikan manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar lagi maha melihat. Dan sekarang yang ketiga adalah i'lam Allah Subhanahu wa taala 'azimun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha agung, maha besar, maha mulia. Ya. Bal yu'azzimu qalbaka wa fu'adak. Maka agungkanlah Allah Subhanahu wa taala dengan hati. Agungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita. Wa tata'ammal 'azamatuhu subhanahu. Dan hayatilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Agungkan kebesaran, hayati kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau kita melihat penciptaan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, ini baru sehelai sabit aja, Masya Allah.
sudah membuat kita begitu kagum dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah berikan rezeki kepada hamba-hambanya, Masya Allah, Allah bisa mampu memberikan mereka masing-masing fasilitas rumah yang begitu besar, fasilitas sekolah yang begitu besar, bertele, ya. Saya melihat di situ ada sekolah yang baru dibangun, sudah berapa lama, ya, sudah dibangun, Masya Allah. Dulunya saya lewat di situ nggak ada sekolah seperti itu, sekarang Masya Allah sudah dibangun. Itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan rezeki kepada manusia untuk bisa membangun fasilitas-fasilitas umum, pendidikan, masjid, ya Masya Allah, yang dibangun begitu indah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini siapa yang memberikannya? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita renungi hal ini, Masya Allah, akan kita ketahui keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ara ma la tarawun wa asma'u ma la tasma'un. Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak bisa lihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku mendengar apa yang kalian tidak bisa mendengar. Aqdis sama wa haqqa lahu an ta'iqa, dan langit pun bergemuruh, dan ya sepantasnya langit itu pun berbunyi, bergemuruh. Di sini disebutkan ya sebabnya langit itu bergemuruh karena begitu banyak malaikat yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa langit itu bergemuruh? Saking banyaknya malaikat yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila malaikat itu sudah beribadah kepada Allah, mereka tidak berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mereka tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Satu malaikat sujud terus sampai hari kiamat. Satu malaikat berzikir terus sampai hari kiamat. Ya. Satu malaikat bertahmid terus sampai hari kiamat. Tidak pernah berpaling kepada perintah Allah SWT. Cuma manusia ini saja yang banyak akal, yang banyak banyak tingkah lakunya. Ya, ketika mereka dikabarkan tentang ayat-ayat Allah, dikabarkan tentang kebesaran Allah, mereka berpaling, tidak mau mendengarkan. Itu mulu yang disebutkan. Mungkin panas telinganya, ya, sakit hatinya mendengar kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ini cuma manusia saja. Bahkan binatang-binatang yang kita dengar suara burung, ya, itu bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita tidak tahu bagaimana cara mereka bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ma fiha mawdi'un arba'a asabi', ya, disebutkan tidak ada satu pun tempat sebesar 4 jari pun kecuali padanya ada malaikat, ya. Ma fiha mawdi'un arba'a asabi' illa wa malakun wadi'u jabhatahu lillahi ta'ala sajidah. Saking penuhnya dan padatnya, tapi tidak akan pernah penuh dan padat langit itu, ya. Saking banyaknya malaikat di atas langit ini beribadah dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap hari mereka dipenuhi dengan malaikat. Nanti disebutkan di sini berapa malaikat yang senantiasa memenuhi, ya. Langit disebutkan kullu yawmin sab'una alfa malakin, setiap hari malaikat bertambah di langit itu berapa? Sab'una alfa malak, ya, 70.000 malaikat. 70.000 malaikat. Itu setiap hari malaikat datang ke Baitul Ma'mur namanya, yang sejajar dengan Ka'bah. Jadi di Ka'bah, di langit itu ada namanya Baitul Ma'mur. Kalau di dunia ada namanya Ka'bah Al-Musharrafah. Tapi di langit ada Baitul Ma'mur, di situ malaikat tawaf. Ya, setiap hari 70.000 yang berdatangan, dan itu akan terus berisi. Dan 70.000 tadi diam di dalamnya, tidak keluar. Dan setiap hari bertambah sampai kapan? Sampai hari kiamat. Masya Allah.
Kita sekarang masuk nih, nanti masuk lagi sejumlah ini, penuh nggak masjid ini Pak? Penuh, sesak kita dalamnya. Pasti kita ingin keluar kalau sudah sesak. Ya. Tetapi di Baitul Ma'mur ini 70.000 malaikat setiap hari. Dan yang masuk ke Baitul Ma'mur ini tidak keluar lagi. Ini malaikat Pak, yang memang sudah kadarnya ditentukan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat ya, manusia itu lebih mulia apabila mereka bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah dan beramal saleh kepada Allah, derajat mereka lebih tinggi daripada malaikat. Sebaliknya apabila manusia itu melakukan maksiat, melakukan dosa, ingkar kepada Allah, derajatnya lebih rendah daripada syaitan. Lebih buruk derajatnya daripada syaitan. Wallahi law ta'lamuna ma a'lam, kata Nabi. Demi Allah, jika kalian mengetahui apa yang saya ketahui, kata Nabi SAW, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Kalian pasti akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kalau kita mengetahui apa yang diketahui oleh Nabi SAW, maka Nabi SAW yang sudah datang Isra Mi'raj, ya, melihat kondisi di langit sana, Nabi SAW sudah melihat semuanya. Maka ketika beliau diutus sebagai seorang nabi di atas muka bumi ini, beliau beribadah Masya Allah sampai kakinya pecah. Bahkan Aisyah pun Masya Allah mengagumkan suaminya Nabi SAW, karena yang dikerjakan adalah ibadah. Kalau kita mengetahui apa yang Rasulullah SAW mengetahui, mungkin kita tidak ada yang tertawa terbahak-bahak, tidak ada yang leha-leha di atas muka bumi ini. Ya. Wa ma tanazzaltum bin nisa'i 'ala al-firash wa la kharajtum ila as-su'udat taj'aluna ila Allah Ta'ala. Tidaklah kalian menikmati ya istri-istri kalian di atas kasur, kata Nabi SAW. Kalau kita mengetahui apa yang diketahui oleh Nabi SAW, pasti kita tidak akan menikmati apa yang ada kita nikmati di kasur kita bersama istri kita, kata Nabi SAW. Maka kalian pasti akan keluar dan mencari tempat yang tinggi dan naik dan memohon, yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan menghiraukan kenikmatan dunia kalau kita mengetahui apa yang Rasulullah SAW katakan. Tapi yang kita belum ketahui itu, kapan kita akan mengetahuinya? Kalau sudah keyakinan itu masuk ke dalam hati kita, kalau sudah keagungan Allah masuk ke dalam hati kita, baru kita akan merasakannya. Ternyata dunia ini bala, ujian. Ya, daun bala. Dunia ini adalah tempat ujian. Siapa yang mampu melewatinya, maka dia akan selamat, akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu hadis lagi saya akan sampaikan. Ya, ini sebenarnya mudah-mudahan cukup waktunya. Nabi SAW bersabda, "Mas samawati sab'u ma fil kursi illa ka halqatin milqatin bi ardi falah, wa fadl al-'arsy 'ala al-kursi ka fadli tilka al-falah 'ala tilka al-halqah." Ya, di sini Nabi SAW memberikan perumpamaan ya tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah langit yang 7 yang begitu luas dan begitu besar. Ya. Nabi SAW membanggakan kursinya Allah Subhanahu wa taala. Kursinya Allah, ada kursi Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan dalam Al-Qur'an ada namanya ayat kursi. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Luas kursinya Allah, ya. Luas kursinya Allah itu seluas langit dan bumi. Masya Allah. Itu kursinya Allah. Dan disebutkan oleh Ibnu Abbas dalam tafsirnya bahwasanya kursinya Allah itu tempat apa sih? Ya, maudhi'u qadamai. Kursinya Allah itu adalah tempat meletakkan kakinya Allah Subhanahu wa taala. Adapun arsy-nya beda lagi. Ya. Kursi adalah tempat meletakkan kakinya Allah. Bagaimana luasnya kursi itu? Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Luasnya kursi Allah itu adalah seluas langit dan bumi. Masya Allah.
Dan ini adalah tafsir yang paling sahih yang disebutkan oleh ulama. Kursinya Allah itu tempat meletakkan kakinya. Ya. Adapun kalau ada yang menafsirkan bilang kursi yang dimaksud di sini adalah ilmu, maka ini penafsiran yang salah. Ini pendapat para ulama. Adapun pendapat yang paling sahih disebutkan oleh Ibnu Abbas adalah yang dimaksud dalam kursi tempat meletakkan kakinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, jangan dibayangin bagaimana bentuk kakinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus dihilangin perasaannya. Ya, bagaimana bentuknya kaki Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang mengetahuinya. Kita yang manusia saja, makhluknya Allah beda kaki. Kalau disamakan kaki kita dengan kaki semut, mau nggak Pak? Mau disamakan dengan kaki gajah, mau nggak? Nggak mau, karena kaki kita yang manusia berbeda dengan kaki gajah, beda dengan kaki semut, beda lagi dengan binatang-binatang yang lainnya. Tidak mau disamakan kaki kita. Ya, manusia sederajat dengan manusia kakinya. Binatang sederajat dengan binatang kakinya. Kaki gajah, kaki semut, kaki burung, beda semuanya. Itu dari makhluk saja sudah berbeda. Bagaimana Allah? Allah Ta'ala. Maka jangan pikirkan itu. Jangan lintaskan untuk memikirkan bagaimana sih rupa Allah. Jangan. Yang harus kita ada dalam hati kita, yakini bahwasanya Allah begitu besar dan begitu agung. Kita lihat, ya, tidaklah langit 7, ya, langit yang 7 yang begitu besar, kata Nabi SAW, ya, memperumpamakan seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir. Kalau kita lemparkan cincin di padang pasir yang begitu luas, kita lihat nggak cincinnya Pak? Lemparkan dulu. Ternyata dibandingkan dengan padang pasir yang begitu luas, cincin begitu kecil. Itu kursinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagikan cincin yang dilempar di padang pasir. Adapun arsy-nya Allah, wa fadlul arsy 'alal kursi. Adapun arsy-nya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kafadli tilkal falak. Adapun arsy-nya Allah seperti padang pasir yang begitu luas tadi. Ya. Ala tilkal halqa, dibandingkan dengan cincin tadi. Berarti arsy-nya Allah itu lebih besar dibandingkan cincin tadi. Masya Allah. Cincin tadi cuma untuk meletakkan kakinya saja. Masya Allah. Ini kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak mampu kita pikirkan, ya mas sekalian. Kemudian disebutkan dari hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udzina li an uhditha an malakin min malaikatillahi ta'ala min hamlatil 'arsy inna ma baina syahmati udhunayhi ila 'atiqihi masiratu 700 amin." Ya, Nabi SAW diizinkan untuk memberitakan kepada umatnya, ya, tentang malaikat, ya, di antara para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang membawa arsy-nya Allah. Ini siapa sih malaikat? Begitu banyak malaikat yang membawa arsy-nya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan mereka menceritakan bahwasannya arsy-nya Allah Subhanahu wa ta'ala jaraknya antara daun telinga dengan pundak, ya, ma baina syahmati udhunihi ila 'atiqihi masiratu 700 'am. Ya Allah, bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Merinding Pak. Membaca hadis ini merinding. Kenapa? Kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala begitu besar. Antara daun telinga dengan pundak itu perjalanannya 700 tahun. Ada yang sudah umur 700 tahun di sini Pak? Itu perjalanan hidup di dunia 700 tahun dari antara daun telinga dengan pundak. Lalu bagaimana dari jarak tangan, kuku, jari, jari sampai lengan? Wallahu ta'ala. Ini kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah terlintas bagaimana besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya meyakini kebesaran Allah, bagaimana bentuk Allah. Jangan terlintas dalam pikiran kita, dalam benak kita. Yang kita harus lakukan adalah yakini bahwasanya Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Ketika dikumandangkan Allahu Akbar, ini menunjukkan bahwasanya Allah Maha Besar atas segala-galanya. Tidak ada yang lebih besar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka jangan pernah pesan terakhir, jangan pernah kita ingin disanjung, ingin dilihat oleh manusia yang sangat kecil. Ya. Padahal di atas sana ada yang melihat kita yang lebih besar, yang maha agung. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja kajian kita pada pagi hari ini tentang obat riya agar kita dijauhkan dari penyakit riya. Maka yang harus kita lakukan adalah mengetahui kebesaran Allah, mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah senantiasa mengetahui bahwasanya Allah mendatangkan manfaat dan Allah yang memberikan manfaat dan mudarat. Jangan lintaskan kepada manusia yang memberikan manfaat dan mudarat itu hanya sedikit sekali. Kemudian yang kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian yang ketiga adalah kita harus mengetahui tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih besar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tidak ada pertanyaan? Insyaallah. Yang pertama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar khotbah Jumat Ya. 2 minggu yang lalu. Kalau kita sholat pakai masker ini, itu katanya tidak boleh Pak Ustaz, karena tidak menyentuh hidung kita, tidak menyentuh dasar daripada tidak sholat itu. Tidak sah ya. Tidak sah sholat itu. Masya Allah. Itu Pak Ustaz, benar atau enggak? Ini banyak sekali pertanyaan yang datang kepada para asatizah kita tentang permasalahan masker ya. Sebenarnya memang betul masker ini kalau seseorang melaksanakan sholat kemudian menutup wajah ya, tidak terbuka, maka sholatnya tidak sah, tidak sempurna. Maka harus dilakukan, harus dibuka. Namun ada kaidah fikih yang mengatakan ya, jangan kita memudaratkan diri kita dan orang lain. Dan dalam sholat ini, di sini para ulama mengambil istinbat kesimpulan bahwasanya dalam kondisi pandemi COVID-19 ini begitu cepatnya menyebar, maka para ulama pun membatasi fatwanya, maka dibolehkan seseorang itu menggunakan masker kecuali dalam keadaan darurat. Kondisi kita sekarang ini dalam kondisi darurat, bukan kondisi aman. Karena kita harus menghindari itu agar kita jangan sampai terkena penyakit yang namanya COVID-19 ini. Maka hal dalam darurat seperti ini dibolehkan, ya, tidak jadi masalah. Silakan selama kita terhindar dari penyakit atau virus. Adapun kalau sudah aman, ya sudah kita lepas. Kalau sudah kondisi aman, tidak ada masalah lagi, tidak ada virus, bahkan renggangnya sah juga tidak sah sholatnya, tidak sempurna. Tetapi karena kondisi yang seperti ini, kita tidak bisa melawan kemudaratan. Makanya tadi disampaikan kita harus yakini yang mendatangkan mudarat siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seperti ini tidak bisa kita lawan, tidak bisa kita bersihkan, tidak bisa kita hilangkan. Yang bisa menghilangkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebatas hambanya melakukan fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kita. Di saat pandemi seperti ini, kita hanya mampu seperti ini posisinya. Kita menutup mulut kita supaya tidak terkena virus orang lain. Maka hal itu dibolehkan. Kecuali kalau kondisi sudah aman, tetap pakai masker. Nah, orang ini ditanyakan, kenapa pakai masker? Ya, oh saya lagi sakit, nggak apa-apa. Kalau lagi sakit, silahkan pakai masker supaya tidak menularkan virus penyakitnya kepada orang lain. Itu tidak jadi masalah. Jadi boleh dilakukan. Silahkan, tidak ada masalah. Cukup. Baik, kalau tidak ada lagi kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.